Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini sahabat Macaka Channel? Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas terkait 8 amalan agar dapat menemani Rasulullah di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri teladan yang sangat baik bagi umat muslim di seluruh dunia. Sebab, beliau memang merupakan figur yang pantas dipuji oleh siapapun, karena memiliki kesempurnaan, baik dari sifat, perilaku maupun tutur kata. Berada dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah kenikmatan yang sangat agung. Akan tetapi, kebersamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat tentunya jauh lebih utama. Bukan hanya para sahabat, kita sebagai umat manusia tentu juga menginginkan agar dapat berjumpa dan menemani beliau di surga nanti. Dan berikut ini beberapa amalan yang dapat membuat kita memperoleh keutamaan yang agung, yaitu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. 1. Mengikuti, mutabaah, dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan pertama yang dapat membuat kita dapat bertemu sekaligus dapat menemani Rasulullah di surga nanti adalah dengan mengikuti serta taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, seseorang yang selalu taat dan mengikuti Rasulullah, mereka akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para nabi, orang-orang saleh dan orang yang mati syahid. Selain itu, bukan hanya bersama-sama namun mereka juga akan menjadi teman yang baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dengan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang ingin menemani Rasulullah di surga nanti hendaknya adalah orang yang benar-benar mencintai Rasulullah. Dengan begitu, ia tentunya akan selalu mengikuti setiap langkah-langkah yang dilakukan serta mengambil petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah. Selain itu, seseorang yang mencintai Rasulullah maka kelak di akhirat ia akan ditempatkan bersama dengan orang yang dicintainya tersebut. 3. Memperbanyak sholat sunnah. Untuk dapat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti, tidak akan diperoleh hanya dengan berangan-angan semata, namun juga harus dibuktikan dengan amalan yang nyata. Salah satunya dengan memperbanyakkan sholat sunnah. Seperti yang diceritakan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ketika ia menyiapkan air wudhu dan keperluannya, maka beliau lalu berkata kepadaku, "Mintalah sesuatu kepadaku." Lalu aku berkata, "Aku meminta agar bisa bersamamu di surga." Lantas, Rasulullah menjawab, "Adakah permintaan selain itu?" Dan saya pun berkata, "Hanya itu saja." Setelah itu Rasulullah bersabda bahwa, "Maka bantulah aku atas dirimu, untuk memohon kepada Allah agar dapat memenuhi permintaanmu, dengan memperbanyak sujud, sholat." Hadis riwayat Muslim. 4. Berakhlak mulia. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa orang yang paling dicintainya dan paling dekat dengannya di akhirat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat majelisnya denganku di antara kalian pada hari kiamat kelak di surga adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. 5. Memperbanyak membaca salawat. Selain berakhlak mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa manusia yang paling dekat dengannya di hari kiamat kelak adalah orang yang senantiasa memperbanyak membaca shalawat. Sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manusia yang paling utama, dekat denganku di hari kiamat kelak adalah yang paling banyak bersyalawat atasku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. 6. Merawat, menyantuni sampai membantu anak yatim.
merupakan sebuah keberuntungan bukan hanya di dunia namun juga di akhirat bila kita senantiasa merawat dan menyantuni anak yatim. Selain itu, seseorang yang suka membantu anak yatim juga dikatakan akan mendapatkan surga yang tertinggi. Bahkan dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan antara dirinya dengan orang yang menyantuni anak yatim ibarat sebuah jari telunjuk dan jari tengah. 7. Mendidik anak-anak wanita menjadi wanita syalihah. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memelihara, mendidik dua wanita sampai mereka dewasa, maka aku akan masuk surga bersamanya di surga kelak seperti ini." Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. 8. Memperbanyak doa. Seseorang yang menginginkan menjadi penghuni surga dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya selain terus berupaya melaksanakan segala perintah Allah namun juga harus berdoa agar segala keinginan dapat tercapai. Dengan demikian, doa merupakan salah satu bagian tawakal seorang hamba dalam usahanya agar kelak dapat bertemu dan dekat dengan Rasulullah di surga.